Ada yang kaya sikit masak onta, ada kawan saya masak bakso onta. Yang penting Idul Adha itu semua kena makan sedap dan terus seperti itu sampai 4 hari. Sampai 4 hari, dan itulah yang dikatakan jamuan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam kitab Buniyat ini. Pertemuan yang lalu sampai mana? Niat yang pertama sudah kan? Masuk niat kedua sekarang. Niat yang kedua. Kita masih di dalam niat bersilaturahmi dengan kawan kita, dengan saudara satu muslim kita, yang mana silaturahmi ini mempunyai niat baik dan niat buruk. Kita sudah mengetahui niat buruk, dan sekarang kita akan meneruskan di niat baik. Niat baik yang pertama apa? Berziarah karena kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berziarah kawan kita tidak berziarah kepada saudara kita kecuali saudara kita dan kawan kita itu mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Kita tak berziarah karena itu kawan kita, tak. Sebab asasi kita berziarah kepada orang ini adalah karena dia mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Allah. Dia ustadz kah? Dia tuk guru kah? Dia mungkin orang yang pernah membantu banyak fakir miskin. Jadi dia banyak membuat amal kebaikan, yang mana amal kebaikan itu membuatnya mempunyai derajat tinggi di sisi Allah. Dan kita berziarah bukan karena uangnya, bukan karena handsome-nya, tapi karena dia mempunyai banyak amal. Karena dia mempunyai banyak amal. Itulah niat yang pertama yang elok kita niatkan ketika kita nak berkunjung kepada kawan kita. Niat yang kedua, an-niyah ats-tsalitsah yanwi bi ziyaratihi ta'allufahu wa ibdala qalbihi lahu kay yatawallada bainahumal mahabbah. Berniat yang kedua, niat yang kedua yang seyogyanya kita niatkan ketika kita nak berziarah kepada orang, ta'allufahu. Apa ya ta'alluf? Dibilang Anda berziarah karena nak mesra dengan kawan Anda. Itu namanya ta'alluf. Puan-puan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Wahai para umat muslim, ingat macam mana Anda dulu ketika cakap dengan orang-orang Arab. Macam mana Anda sebelum Nabi datang, kerja Anda hanya begaduh, hanya perang saja. Nanti kaum Aus gaduh dengan Khazraj. Gaduh, Ausnya menang. Nanti nak balas dendam, gaduh, ini kalah. Balas dendam lagi, terus macam itu. Nanti dia panggil kawannya, ini panggil kawannya. Akhirnya cuma gara-gara gaduh antara dua kabilah, semua Arab gaduh. Mungkin sebabnya pun bukan sebab yang signifikan. Ada dulu ini tak tahu benar apa tak, di Hadramut ada desa namanya Damun. Jadi kalau Anda dari Tarim nak ke Sewun akan melewati tempat namanya Damun. Pernah ke Damun? Damun ini katanya ada Damun, satunya Damun itu sampingnya kalau tak silap Romlah atau apa. Ada desa samping Damun. Dulu dua desa ini begaduh lama 500 tahun. Dua desa ini begaduh. Itu dia. Kenapa begaduh? Dulu ada macam race, perlombaan. Sini kan ada Formula One. Dulu kan tak ada Formula One. Jadi mereka race himar, keledai. Damun ketika berlomba cepat-cepat siapa keledai siapa yang paling cepat, Damun ini menang. Romlah tak terima. Desa Romlah tak terima. Cakap bahwasanya Damun ini
buat curang. Ini mungkin keledai Anda beri minum apa, keledai saya Anda beri minum apa, akhirnya lemah. Sebab fitnah-fitnah pasal keledai, mereka begaduh 500 tahun. Pasal keledai ayo hal puan, saya dicerita itu tertawa saya. Begitulah hal orang-orang Arab sebelum datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka antara satu sama lain apa? Begaduh. Anda kira macam mana? Anda tengok orang ini dulu pernah bunuh adik saya, pernah bunuh kakak saya. Bolehkah hati Anda senang tengok orang ini? Susah. Kaum Aus dan Khazraj ini, mereka begaduh lama. Ini bunuh kakaknya, ini bunuh abangnya, terus macam itu. Dan hampir mustahil dua kaum ini saling memaafkan sampai datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang Rasul dan menjadi Rasul, pindah ke Madinah. Setelah mulai selesai, Rasul panggil semua kaum, cakap, semua dendam Anda, semua hutang Anda, dulu kan sering riba Anda ada di bawah kakiku semua sekarang, katanya Rasul. Dan mulai sekarang semuanya hilang dan suci. Mulai dari awal. Tidak boleh Anda benci dengan orang yang dulu sebelum aku datang bunuh abangmu, bunuh anakmu, bunuh ayahmu, ame istrimu, ame uangmu, tak boleh. Dulu ya, dulu. Setelah aku datang semuanya suci lagi, kembali daripada nol. Coba jika yang macam itu yang cakap saya, mereka tak akan terima. Alamak, mudah sangat ke Habib Anda cakap semua kembali dari awal. Mudah sangat Anda cakap macam itu. Bukan Anda yang dibunuh emaknya, bukan Anda yang dibunuh abangnya. Anda tak kehilangan apa-apa. Kami ini yang menderita. Rasulullah yang tak terima cakap dengan saya sekarang. Tak ada satu sahabat pun yang cakap. Sejak saat itu antara Aus dan Khazraj saling cinta. Bayangkan, yang dulu antara satu sama lain saling bunuh, jadi saling cinta. Itulah fa'allafa baina qulubikum. Anda suka dengan orang yang Anda benci, itu keluar daripada kontrol Anda. Anda tak boleh. Anda boleh mencintai apa yang Anda benci, itu adalah nikmat dari Allah. Karena itu Allah cakap, tengok, Anda sekarang ini sudah bersatu wahai orang Arab. Dulu macam apa? Ingat, dulu Anda tercerai-berai, kemudian Islam satukan Anda. Jangan sampai Anda tercerai-berai lagi. Macam itu. Dan salah satu cara untuk menyatukan orang yang tercerai-berai, untuk membuat orang yang membenci Anda suka dengan Anda, silaturahmilah. Saya ini banyak tengok orang benci dengan orang lain. Ternyata semuanya hanya salah paham. Benar, puan. Saya benci dengan fulan. Nanti ada orang datang ke fulan, fulan ini cakap tentang Anda, Habib. Oh, kenapa? Dia menghibah saya kah? Terus 1 tahun, coba dari awal, sebelum masalah ini besar, saya datang ke musuh saya itu untuk klarifikasi. Benarkah Anda benci dengan saya? Apa salah saya? Kalau Anda berziarah ke dia, Anda berkunjung ke dia, otomatis akan ada percakapan, conversation, yang mana conversation itu akan menjelaskan posisi per orang. Ketika posisi itu jelas, akan rasa curiga itu akan hilang, Suf. Curiga akan hilang. Kalau pertemuan antara dua orang musuh biasa,
itu namanya berkunjung. Tapi kalau antara dua negara namanya rekonsiliasi. Pernah dengar? Jadi setelah pilihan raya, dua orang bertanding untuk menjadi presiden atau perdana menteri. Satunya kalah. Kan otomatis yang kalah ini akan merasa marah kan? Marah. Bukan hanya yang kalah ini, orang-orang yang sokong yang kalah juga marah. Yang terjadi di Indonesia pun tak jauh beza. Dua orang bertanding, satunya kalah, ada macam tak selise lah. Bagaimana cara untuk kembali menjadi selise? Silaturahmi. Ketika terjadi silaturahmi, yang bawah ini Anda jangan risau. Siapa yang Anda sokong sudah saling bermaafan. Anda pun seharusnya juga saling bermaafan dengan penyokong sebelah. Macam itu. Karena itu silaturahmi itu menghilangkan kecurigaan dan membuat kita saling sayang, saling mesra. Saya tak tahu dulu kawan-kawan saya ketika saya masih belum ke Hadromut, kawan-kawan saya itu ada beberapa yang punya girlfriend. Setiap Saturday night pasti dia ke rumah girlfriendnya. Kenapa? Kalau nak islami cakap silaturahmi, saya nak silaturahmi dengan girlfriend saya. Saya cakap itu berdosa, tak boleh. Dengan istri halal, dengan girlfriend tak boleh. Kenapa Anda buat macam itu? Agar kami lebih saling kenal dan kami saling cinta. Sof tengok. Maknanya silaturahmi kepada siapapun membuat Anda saling sayang dan saling mesra. Laki-laki dan perempuan ada yang namanya ta'aruf. Kalau yang Islami sebelum menikah apa? Ta'aruf dulu. Ta'aruf itu saling berkenalan. Kemudian laki-laki datang ke rumah perempuan dengan keluarganya untuk lebih mengenal perempuan ini. Itu kan namanya juga silaturahmi. Tapi karena dilakukan sebelum menikah namanya ta'aruf. Untuk apa ta'aruf ini? Untuk menjadikan adanya mahabbah antara laki-laki dan perempuan. Itulah faedah apa? Silaturahmi. Yanwi bi ziyaratihi ta'allufahu wa ibdala qalbihi lahu kay yatawallat bainahumal mahabbah. Kadangkala dan yang namanya silaturahmi itu jangan cuma satu. Jadi saya berkunjung ke rumahnya ada murid saya Ustadz Zaman. Jangan hanya satu. Tapi nanti Ustadz Zaman berkunjung ke rumah saya. Agar ada yang namanya cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau hanya bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi dia. Harus kalau dua akan ada bunyinya. Karena itu yatawallat bainahumal mahabbah. Dan Anda nak cinta dengan orang, itu berkali-kali saya katakan, yang namanya cinta itu keluar daripada kontrol Anda. Anda tidak akan bisa, oh saya nak cinta dengan fulanah, saya nak cinta dengan fulan. Itu tak boleh itu. Itu keluar daripada kontrol kita. Cinta itu adalah nikmat dari Allah. Hak priority Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang boleh memberikan cinta kepada makhluknya. Anda nak cinta kepada istri Anda, itu di luar daripada kemampuan Anda. Allah lah yang beri rasa cinta. Berapa banyak laki-laki dan perempuan menikah, tapi cintanya bukan terhadap istrinya atau suaminya. Yang perempuan cinta kepada laki-laki lain, yang laki-laki cinta kepada perempuan lain. Terus kenapa menikah? Terpaksa, Habib. Keluarga paksa untuk menikah. Banyak tak macam itu? Banyak. Banyak, Buan. Banyak kan? Kenapa? Karena
cinta itu di luar kontrol Anda. Di luar kontrol Anda. Untuk ada terjadi cinta antara laki-laki dan perempuan, atau antara dua orang, Anda kena melakukan sebabnya. Bukan cintanya, tapi apa? Sebabnya. Apa sebab untuk cinta? Salah satu sebab untuk cinta, silaturahmi. Banyak-banyaklah untuk bersilaturahmi. Datang ke rumah perempuan itu, tapi bukan adanya khalwat ya. Bukan khalwat, tapi Anda datang, nak ingin tahu, bertemu dengan maknya, bertemu dengan ayahnya, nak tengok perempuan itu macam mana, itu sunnah. Itu sunnah. Wallahu ta'ala yaqul lau anfaqta ma fi ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Dibilang, kalau engkau punya uang banyak, untuk menjadikan Aus dan Khazraj ini saling memaafkan, engkau tak akan boleh. Kenapa? Karena rasa mesra, rasa sayang tidak diberikan melewati uang. Tidak diberikan melewati uang. Tapi yang boleh memberikan rasa mesra dan rasa sayang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau memberi nafkah, kalau engkau meninfakkan, engkau bersedekah, semua apa yang ada di bumi untuk mendamaikan kedua orang, untuk menjadikan hati daripada mereka itu satu, engkau tak akan boleh. Akan tetapi Allah boleh buat itu. Allah boleh buat. Kenapa? Karena mesranya hati antara dua orang, antara dua kaum, antara dua desa, antara dua kota, antara dua negara, bukan uang. Tapi apa? Allah yang buat. Dulu ada. So, sekarang ini, masalah ini menjadi isu internasional, ayuhal puan. Anda tahu, Amerika nak Israel dan Palestina ini apa? Saling bermaafan. Saling bermaafan. Macam mana? Dia nak beri Palestina uang, sudahlah, tak apa, biarkan Israel di sini. Sebagai gantinya engkau aku beri uang yang banyak. Aku bangun. Engkau kira rasa sayang ini bisa engkau beli dengan uang kah? Tak boleh. Tak boleh. Allah cakap, walau anfaqta ma fi ardi jami'an ma allafta baina qulubikum. Kenapa? Karena rasa sayang itu tidak bisa dibeli dengan uang. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu nazalat hadhil ayah fil mutahabbina fillah. Dibilang sababun nuzul ayat ini, walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Ayat ini turun di orang yang saling mencintai karena Allah. Orang saling mencintai karena Allah adalah nikmat daripada Allah. Karena cinta tidak bisa Anda kontrol. Anda mencintai seseorang, Anda diberikan cinta kepada orang, nikmat. Puan-puan, banyak laki-laki rosak, perempuan rosak karena salah cinta. Karena salah cinta. Orang kaya, ada satu orang kaya dari Rusia, cinta dengan wanita yang menjadi istrinya. Wanita ini amik semua hartanya, sekarang dia menjadi pengemis. Kenapa? Karena salah cinta. Karena itu jangan bermain-main dengan cinta. Cinta itu buta. Betul apa tidak? Cinta itu buta. Kenapa? Anda tidak bisa mengontrol cinta Anda. Cinta itu buta. Cinta itu kalau sudah datang, tak boleh Anda tolak. Tak boleh Anda tolak. Karena itu, jadi kalau Anda nak cinta dengan orang yang benar, lakukan sebabnya. Lakukan sebabnya. Di antara cara mencintai orang yang benar
Anda banyak datang di tempat orang yang benar. Oh, saya sering ke majelis taklim. Di sana banyak laki-laki yang benar. Insya Allah kalau banyak hadir majelis taklim, banyak hadir maulid, mungkin dia nanti akan tak sengaja tengok laki-laki yang ada di sana akan jatuh cinta. Potensi laki-laki itu benar, besar. Lah kalau Anda sering ke kasino, kemudian masuk kasino, tengok laki-laki handsome, kemudian Anda jatuh cinta. Potensi laki-laki ini untuk sholat besar apa tak? Sangat kecil sekali. Oh, jangan bermain-main dengan cinta, ayuhal puan. Jangan bermain-main dengan cinta. Karena dengan cinta Anda boleh menjadi wali. Dengan cinta Anda boleh masuk neraka. Masuk neraka. Berapa banyak orang-orang itu masuk neraka sebab cintanya dia kepada artis. Saya cinta kepada Britney Spears. Saya cinta kepada Justin Bieber. Alamak, Anda akan di neraka bersama Justin Bieber. Dibuat semua di sini, dibuat tattoo semuanya. Orang-orang, soft tengok ya. Orang-orang yang buat operate plastik itu, semua sebab mereka cinta kepada idolanya. Ada orang cinta kepada Barbie, dia buat mukanya macam Barbie. Semuanya karena cinta. Karena itu Allah mengatakan, karena itu Ibn Mas'ud mengatakan bahwasanya ayat ini turun di orang yang saling cinta karena Allah. Maknanya cinta yang sebenar-benarnya bukan cinta kepada manusia, tapi cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah akan kekal. Cinta kepada manusia tak akan kekal. Wakila arba'u khisalin tu'akidu mawaddatul li akhihi. Dikatakan ada 4 hal yang membuat cinta seseorang kepada saudaranya satu muslim lebih kuat. Apa itu? Az-ziarah. Az-ziarah. Ziarah di sini maknanya berkunjung. Sudah saya katakan ya. Ziarah itu di Arab boleh untuk orang yang masih hidup, boleh untuk orang yang sudah mati. Kalau di Malaysia kan yang sudah mati namanya ziarah, yang masih hidup namanya silaturahmi. Kalau saya cakap, saya nak ziarah ke Habib Ali Al-Hamid, kira-kira Anda sudah mati kah? Tak. Kalau yang masih hidup namanya silaturahmi. Di Arab sama, ziarah itu untuk orang yang masih hidup dan untuk orang yang sudah mati. Maknanya cinta Anda kepada kawan Anda akan lebih kuat kalau Anda bersilaturahmi. Dengan catatan satu, jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zurhibban tazdad hubban. Kalau nak berkunjung sering-sering, jangan sering-sering. Setiap hari tengok, hari ini ke Kak Meme, esok ke Kak Meme lagi, esok Kak Meme lagi. Hari keempat dia kunci pintu, hari kelima dia sewa security. Kalau ada Habib Ali Bagir datang, usir saja. Kenapa? Setiap hari nak silaturahmi, gila kah itu? Silaturahmi itu sebulan sekali. Sebulan sekali, akhirnya orang yang nak kita kunjungi itu senang. Ketika kita nak pulang, Habib jangan bosan-bosan gak? Datang lagi. Tapi kalau setiap hari, alamak Habib, bosan-bosanlah untuk kemari. Jangan terlampau sering. Saya tengok wajah Hanta ini sudah malas, sudah malas. Berkunjung itu oke, tapi jangan sering-sering. Terus berapa bulan sekali Habib? Terpulang kepada adat. Biasanya orang kalau berkunjung 1 tahun sekali, terlampau lama tak? Lama Habib, oke. Setahun 2 kali, masih still. Yani 6 bulan sekali.
Still. Setahun 3 kali, oke lah. Maknanya Anda kena berkunjung setahun 3 kali. Di tempat lain, alamak setahun 3 kali terlampau banyak Habib. 1 tahun 1 kali. Terpulang kepada adat istiadat sebuah kota dan negara. Yang penting jangan terlampau sering. Kalau terlampau sering ziarah itu tidak menunjuk, tidak membuat kita tambah cinta, tapi membuat kita tambah benci. Alamak, orang ini lagi kesini hanya untuk makan saja. Makannya banyak pula. Macam itu, akan macam itu. Az-ziyarah wassalam. Wassalam. Kalau bertemu orang, assalamu alaikum. Kalau Anda kenal, contohnya ya, saya kenal dengan Akak Meme. Kemudian dikenduri, Akak Meme tengok saya tengok Akak Meme. Kalau saya tak salam, kira-kira apa di hati Kak Meme? Alamak, sombong sangat nih Bepali. Biasa saja ketemu di TTDI biasa. Kenapa dikenduri tak buat salam? Saya banyak orang menghibah sebab itu. Bertemu di sebuah acara tapi tak salam. Maknanya Anda ini macam malukah kenal dengan saya? Sampai di depan orang pun tak salam. Coba kalau saya dengan Akak Meme atau dengan Ustadz Zaman, setiap bertemu saya assalamualaikum. Ketemu di TTDI assalamualaikum. Maknanya saya kenal dengan Anda. Akhirnya ketika Masya Allah ya, Habib Ali itu dimanapun dimanapun bertemu saya dia akan assalamualaikum. Dia tak malu punya kawan saya. Akan menjadikan sebuah mahabbah. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam afsus salama bainakum tahabu. Sebarkan salam di antara kalian. Maknanya setiap kalian bertemu dengan orang yang Anda kenal atau yang tidak Anda kenal, assalamu alaikum. Dulu ada ketika saya pesantren di Malang, orang itu jualan tempe. Dia pakai motor dengan tempe. Setiap masuk pondok pasti assalamualaikum ke para santri-santri itu. Para murid-murid pondok. Assalamualaikum. Ini dia buat macam assalamualaikum di sini hanya untuk orang-orang pondok saja. Biar tempenya laku. Macam tuh. Saya dulu pernah seudon macam tuh. Kemudian saya keluar, hari Jumat saya keluar, saya berjumpa di jauh. Alamak, itu yang apa? Yang jual tempe. Saya nak tengok dia assalamualaikum tak? Semua dia assalamualaikum. 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 Akhirnya ketika saya tanya, engkau beli tempe di mana? Oh, saya beli tempe ke orang yang suka assalamualaikum. Benar. Orang yang suka assalamualaikum. Akhirnya sebab dia suka assalamualaikum, tempenya laku. Kenapa? Karena ketika dia cakap assalamualaikum, Allah berikan rasa sayang kepada orang-orang orang jual tempe ini. Afsus salama bainakum tahabbu. Ini adalah perintah Allah. Kalau Anda nak sayang, berikan salam kepada orang. Apa hubungannya Habib antara salam dan orang? Allah berikan hubungan. Macam orang lapar makan kenyang, sama orang buat salam, sering salam akan menjadikan dia tambah cinta. Yang ketiga, wal musafahah. Saling berjabat tangan. Ini hanya untuk laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Atau laki-laki dan perempuan tapi yang muhrim. Kalau perempuan laki-laki tidak muhrim, nah itu tak boleh, apalagi sampai cipika-cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, sudah salaman, muah, muah. Lo memang tambah sayang akhirnya. Oh, saya dengan fulanah bukan muhrim saya salam kemudian cipiki. Iya, akhirnya saya tambah sayang dengan dia. Itu bukan sayang tapi syahwat. Berbeza. Akhirnya ada semacam keinginan untuk skandal. Itu adalah rasa sayang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasa sayang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada sebuah ikatan. Dan itu akan terjadi kalau kita sering bersalaman. Tengok antara Perdana Menteri dan Presiden ketika bertemu pasti bersalaman. Kenapa? Menunjukkan agar hubungan di antara dua negara kita semakin erat, semakin erat. Ini adalah simbol yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ketemu dengan orang macam ini. Ada kan kalau biasanya kan hormat, macam ini. Itu askar. Jangan buat macam itu. Kalau askar Anda nak begaduh. Kalau dengan yang non askar Anda kena berjabat tangan agar saling sayang. Kalau askar macam itu memang askar tugasnya untuk membela negara. Kalau nanti dia begini sayang dengan musuhnya, pelik nanti akhirnya. Wal musafahah wal hadiyah. Wal hadiyah, saling menghadiahi. Saling menghadiahi. Oh, saya beri hadiah. Hadiah itu tak harus mahal, Puan. Yang penting bermakna. Dan memberi hadiah kepada kawan itu oke, kecuali kawan Anda pejabat negara, tak boleh, haram. Oh, Habib, saya punya kawan kerja di immigration Putrajaya, kepala immigration, saya nak beri hadiah, haram, tak boleh. Kenapa? Hadiah untuk pejabat negara yang memberi dan yang menerima haram. Kenapa? Karena macam suap, rasuah. Dibilang ada hadis mengatakan hadiyatul ummali gulul. Anda memberi hadiah kepada pejabat negara, itu pada hari kiamat hadiah itu akan menjadi rantai di sini, yang nanti hadiah itu akan memasukkan Anda ke neraka. Kenapa? Karena pejabat negara kena berbuat adil. Kena berbuat adil. Nanti kalau saya menghadiahi, dia nak menghukum saya. Alamak Habib Ali, dia sering beri hadiah kepada saya. Akhirnya hukumnya itu macam tak adil lah. Dulu ada satu orang Habib Asgaf, kata saya Abdullah bin Muhsin Asgaf. Beliau ini hakim. Apa yang di mahkamah itu? Hakim ya. Hakim di Saudi. Di mana? Di Hadramut. Dia kenal dengan orang, lama tak pernah jumpa. Tiba-tiba jumpa, beri hadiah beras. Dulu beras mahal. Orang-orang Hadramut ini kalau dia makan beras, maknanya dia orang kaya. Habib Abdullah bin Muhsin Asgaf ini, dia pelik sikit. Kenapa orang ini tak pernah bertemu saya, tiba-tiba ketika bertemu memberi beras? Cakap ke anak-anaknya, beras ini jangan dibuka, letak di bilik paling ujung. Kenapa? Kejap lagi orang ini akan ada case dengan saya. Benar, setelah 2 bulan, ternyata orang ini gaduh dengan kawannya pasal uang. Dan dia mengajukan case ini kepada Habib Abdullah bin Muhsin. Dia anak rasuah. Maknanya tolong menangkan saya, karena 2 bulan yang lalu saya sudah beri Anda beras. Ternyata ketika Abdullah bin Muhsin tengok case-nya, yang menang adalah kawannya, bukan yang beri beras. Yang beri beras cakap, Habib, kenapa engkau kalahkan saya? Bukankah saya sudah beri Anda beras? Beras Anda masih ada, full. Anda ambil balik beras Anda. Saya tahu Anda akan ada case. Karena itu Anda nak reswah saya. Beras Anda tak berkurang 1 biji pun. Anda ambil beras Anda, ambil lagi, Anda sewa porter, Anda ambil ke rumah. Saya tak akan makan beras Anda. Kenapa? Karena hadiah untuk hakim.
hadiah untuk pejabat negara, pada hari kiamat yang memberi dan yang menerima akan masuk neraka. Kenapa karena hadiah itu akan membuat hukum hakim itu tidak netral lagi. Tidak netral lagi. Walau lam yakunil an illa an yahsulalahu bihadhihi ziyarah idkhalas surur ala qalbil mu'min, dibilang dan cukup 4 hal ini kalau seumpamanya Anda lakukan salam, ziarah, bersalaman dan saling memberi hadiah, kalau faedahnya hanya membuat orang yang kita buat itu senang, cukup. Senang kan kalau ada tiba-tiba bertemu dengan Habib Ali, Assalamualaikum, alamak, Habib Ali ingat saya. Jadi itu kan, ketemu dengan Mahathir, Assalamualaikum, wih, Mahathir salam dengan saya, beliau kenal dengan saya. Senang kan? Kalau kita salam dengan orang, kita bersalaman dengan orang, orang akan senang. Kalau faedahnya hanya itu saja cukup, karena menjadikan orang lain senang itu, pahalanya besar. Wa qala ba'duhum, dan sebagian daripada mereka berkata, daripada ulama berkata, fadlul ukhuwah wal ulfah wal mulazamah wal mahabbah daimah. Dibilang pahala atau keutamaan, tengok ya, faedah daripada persaudaraan, kemesraan, dan saling cinta itu kekal. Beberapa bulan yang lalu ada satu pengusaha, satu perempuan dia businesswoman, datang ke Malaysia untuk buat kerja. Bertemu dengan saya dan beliau menasihati saya, Habib, tidak semua hal berkaitan dengan uang. Jadi, saya kenal dengan orang kaya ini, engkau dapat proyek apa? Engkau dapat faedah apa? Bukan itu. Kita kena membangun apa? Hubungan. Agar hubungan kita dengan orang lain itu mesra. Uang, dia beri Anda uang, 1 bulan, 2 bulan uang itu akan habis. Akan tetapi hubungan yang mesra akan kekal sampai Anda atau dia mati. Akan kekal sampai Anda atau dia mati. Karena itu, sesuatu yang lebih berharga daripada uang adalah hubungan yang mesra. Hubungan yang mesra. Bayangkan kalau antara 2 negara macam sekarang ini, India dan Pakistan. 2 negara perbatasan, macam keadaan tegang terus. Macam nak berperang terus. Tak seronok kan? Walaupun Anda mendapat uang, tapi kalau Anda takut, bila-bila ini India nak serang saya, Pakistan nak serang saya, Anda akan takut. Anda akan takut. Better tak payah dapat uang, tapi hubungan antara jiran ini mesra. Kalau hubungan antara jiran ini mesra, saya tidur pun boleh nyenyak. Karena itu, hubungan yang mesra, faedahnya kekal. Dan Anda tidak akan bisa mendapatkan hubungan yang mesra kecuali dengan banyak-banyak berziarah atau bersilaturahmi. Wa qala ar-Rasyid li Ali bin al-Jaham ansyidni qaulaka fil qurbah qala na'am ya Amirul Mukminin. Dibilang Harun ar-Rasyid mengatakan kepada salah satu orang, coba berikan aku syair, buatkan aku syair di dalam mesranya hubungan, di dalam mesranya hubungan. Alif tat tauhida wal qurbah fi kulli yaumin ara turbah. Alif tut tauhida wal qurbah wa fi kulli yaumin ara turbah. Katanya, aku kalau tengok engkau, aku sudah biasa dekat. Maksudnya, setiap aku tengok engkau, aku merasa aku dan engkau ini mesra. Dan aku berharap kemesraan ini terus ada sampai aku tengok kematian.
Maknanya tolong kemesraan ini terus ada sampai kita mati. Fa yaumun matilun ala ni'matin wa yaumun muqimun ala ni'batin. Wa yaumun muqimun ala nakbatin. Dibilang kemesraan ini tak pandang senang dan tak pandang susah. Jangan mesra ketika senang. Jangan rapat ketika senang dan jauh ketika susah. Itu namanya habis manis, sepat dibuang. Itu bukan kawan. Itu namanya oportunis. Itu namanya musuh. Kawan itu, mesra itu adalah ketika Anda senang dan Anda susah, dia tak berubah. Itulah yang namanya apa? Kawan. Wa mimma yatlubu ainul habibi habibun tatibu bihi suhbah. Dibilang, dan di antara yang diminta oleh kekasih adalah orang lain yang ketika dia dekat dengan orang itu mesra itu oke. Jangan kita ini dengan kawan, dengan istri macam api dalam sekam. Tegang, panas terus. Kalau gaduh dengan istri, gaduh dengan kawan, dunia itu sempit, apalagi gaduh dengan istri. Rumah itu macam neraka, Puan. Nak tidur, saya tidur di situ. Kenapa? Ada istri saya. Saya tak mesra dengan istri saya. Dengan istri, sohbah dengan istri pun kena oke, dengan kawan pun kena oke. Dibilang wa mimma yutlabu ainul habibun tatibu bihi sohbah. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ma'ata abdun atau ma'utiya abdun ba'dal islami khairun min akhin soleh. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, tidak ada sesuatu yang diberikan kepada seseorang setelah dia diberi Islam. Dulu kan tak muslim, kemudian diberi Islam, dia masuk Islam. Setelah Islam, nikmat yang paling afdol adalah saudara mesra dengan saudara yang soleh. Mesra dengan saudara yang soleh. Anda, ini nasihat saya puan-puan ya. Kalau nak cari kawan, jangan tengok dia, tengok kawan-kawan dia. Oh, saya nak berkawan dengan ustadz zaman. Jangan tengok ustadz zamannya, tengok kawan-kawannya. Orang baik kawan-kawannya pasti baik. Orang jahat kawan-kawannya pasti jahat. Habib, saya nak berguru dengan ustadz zaman. Tengok kawan dia dan tengok murid dia. Macam mana? Kalau murid-muridnya pelik-pelik, satunya tak pakai tudung, satunya bertato, satunya suka kemana? Suka ke disko. Ini semua adalah muridnya ustadz zaman. Maknanya dia bukan ustadz yang benar. Potensi besar dia bukan ustadz yang benar. Orang itu diketahui baik atau buruknya dia dari kawan dan orang-orang terdekat dengan dia. Orang-orang yang terdekat dengan dia. Oh, saya nak belajar dengan ini. Perempuan, iya. Tapi anak-anaknya semua tak ada yang pakai tudung. Nah ini potensi. Macam mana? Ustadzah tapi anak-anaknya tidak melakukan syariat Islam. Macam mana dia nak ajari orang lain? Padahal keluarganya sendiri tak benar. Kalau nak belajar, tengok orang-orang terdekat dengan dia. Karena itu, Sayyidina Umar mengatakan, nikmat yang paling besar setelah Islam adalah Anda diberi rezeki kawan atau saudara yang soleh. Karena dengan adanya saudara yang soleh, otomatis Anda itu soleh. Kalau kawan Anda itu tak soleh, Anda akan teruk juga. Kawan Anda minum arak akan tawari, sila Habib, sila. Ini sedap, mahal ini Habib. Saya beli daripada US, daripada UK saya import. Mahal ini Habib, sila, minum. Oh memang sedap. Tapi kalau kawan Anda Ustadz, kawan Anda Habib, Anda akan ditawari hal yang lain. Sila Habib, kita hadir maulid sama-sama.
kita hadir majelis taklim sama-sama. Karena itu diketahui orang itu baik atau buruk dari kawannya. Dari kawannya. Kawannya baik maka dia baik. Kawannya buruk, potensi besar dia juga buruk. Ma u'tiya abdun ba'dal islami khairun min akhin soleh. Fa idza ra'a ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak. Kalau engkau tengok dari kawanmu mahabbah dari dia. Ada kawanmu yang soleh, cinta dengan Anda, care dengan Anda, perhatian dengan Anda. Jangan sampai dilepas. Jangan sampai dilepas. Karena Anda pegang sampai Anda mati. Anda pegang sampai Anda mati. Karena Anda mempunyai kawan yang soleh adalah nikmat. Nah, itu dulu ketika guru saya dari Jordan, salah seorang ulama besar, Syekh Said Abdul Latif Foda, ketika datang ke Malaysia, tengok saya dan kawan-kawan saya, para penuntut ilmu dari UIA, murid-murid saya, mereka cakap, beliau cakap, ini adalah nikmat. Ini adalah nikmat. Kawan adalah nikmat, tapi kawan yang boleh Anda ajak share di dalam kebaikan, nikmat yang lain. Kadangkala ada kawan, Anda baik dengan dia, tapi Anda ajak untuk majelis taklim, susah. Anda ajak nak hadir hal-hal yang baik, susah, busy. Busy. Ada lagi kawan, Anda ajak apa saja, oke, ayo berkorban, siap. Ayo hadir majelis taklim, oke, saya yang drive. Anda yang malas pun menjadi semangat akhirnya. Sudah malas saya hadir ke TTDI, mengantuk Habib. Jangan, nanti saya yang drive. Anda tidur di kereta. Nanti kalau sudah sampai TTDI saya kejutkan. Oh, benar ya? Benar, tidur dia. Akhirnya yang tak jadi datang karena ada saudara yang soleh jadi datang. Karena itu, guru saya Syekh Said Foda mengatakan, saudara yang soleh adalah nikmat yang sangat besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mal taqa mu'minani qattu illa afada ahaduhuma khairan wa anna mithlal mu'min kamathalil kafain taghsilu ahaduhumal ukhra wala buddalaha minha. Dibilang tidak akan ada dua mukmin yang bertemu kecuali salah satu. Ini adalah hadis Rasul. Kalau ada dua mukmin yang bertemu, pasti salah satunya memberi faedah kebaikan kepada yang lain. Pasti itu. Kebaikan duniawi atau kebaikan ukhrawi. Anda macam di majelis taklim ini. Bila-bila ada yang tak punya uang, satunya punya kerja. Sudah Anda kerja dengan saya saja. Kebaikan duniawi. Ada lagi nanti, Anda sekarang nak kemana? Saya nak pulang. Better kita hadir majelis lain lagi. Ada majelis di Shah Alam sana, gurunya best. Better kita hadir. Ada faedah ukhrawi. Setiap Anda bertemu dengan orang mukmin itu akan memberi Anda faedah. Dan dibilang dua orang mukmin itu, dua saudara itu macam dua telapak tangan. Satunya mencuci yang lain. Anda kalau ini kotor, cuci sendiri susah kan? Bisa, tapi tak terlampau bersih. Tapi kalau dua, Anda boleh sampai lipatan-lipatan ini boleh Anda bersihkan. Begitu pula, kalau Anda punya kawan yang soleh, kawan Anda itu macam cermin Anda. Dia boleh tahu, dia boleh tegur, Habib ini tak baik, ini tak baik. Karena kadangkala kita ini manusia, kita lebih sibuk dengan aib orang lain daripada aib diri kita sendiri. Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Orang lain buat sikit saja, menggunjing sikit saja. Wah, tak boleh menggunjing, haram, dosa, neraka, jahannam, khalidan fiha, wa bi'sal masir. Tapi kalau kita setiap hari fitnah, bukan hanya menggunjing orang, tok guru pun kita gunjing, emak abah pun kita gunjing, kita macam tak sadar. Kita macam tak sadar. Kalau kita ada kawan yang soleh, mereka akan mengingatkan kita, Habib, macam ini tak boleh, bolehnya macam ini. Akhirnya kita sadar bahwasanya kita itu berbuat
dosa. Itulah faedah daripada akhun soleh. Dengan ini selesailah niat yang kedua daripada niat berkunjung kepada orang. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan sampai niat yang ketiga. Alamak. Ada yang tanya? Kalau berkunjung itu artinya boleh dah berkunjung, kemudian lagi kita berkunjung. Tapi yang ke rumah itu pula telefon suruh datang bagaimana? Tak apa-apa, kalau memang dia nak Anda datang, Anda ada waktu free, Anda datang. Oh, saya sudah baru tuan, baru 1 minggu, kejap lah saya masih busy 1 bulan lagi. Tapi saya macam teringat-ingat lah, tampak terus. Di otak saya tak boleh, tak tahu kenapa saya tidur termimpi anta. Saya makan tengok wajah anta. Tolong, ada macam itu kalau anak-anak muda yang baru jatuh cinta macam itu. Semua tengok kekasihnya semua. Kalau memang macam itu tak apa, kejap saja ke sana, kemudian balik. Tapi memang base-nya jangan terlampau sering. Kalau terlampau sering nanti akhirnya mahabbah dan rasa cinta itu hilang. Nah, tanya lagi. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelas ini kelas yang konsisten dan dijadikan kita orang-orang yang boleh untuk mempraktikkan kitabun niat ini sampai pada ajal menjemput kita, dan dijadikan berkah yang ada di dalam kitab niat ini, berkah masjid At-Taqwa ini terus ada di dalam diri kita sampai hari kiamat, dan kita dibangkitkan bersama nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'al hadal jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa taj'al fina wala minna syaqqiyan wala mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala syaqqiyan illa as'atah wala dhaliman illa hadaitah wala madluman illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridwana fi shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawahu aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.